Hai anak-anak sekalian, jumpa kembali bersama saya di dalam pelajaran agama Katolik kelas 7. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan yang kedua ini akan kita lihat bagian B, yaitu Aku Citra Allah yang unik. Aku Citra Allah yang unik. Nah, anak-anak sekalian, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan konsentrasi kita agar kita dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak yang terkasih, minggu-minggu awal tahun ajaran baru sebagai peserta didik kelas 7, kalian tentu merasakan ada perubahan yang ada di dalam diri anak-anak sekalian. Kalian merasakan tentu ada yang berbeda dalam diri kalian. Penampilan kalian berbeda. Hal itu tampak dari pakaian seragam yang sekarang kalian kenakan. Kalian juga berjumpa dengan teman-teman yang berbeda, latar belakang sekolah dan juga kebiasaan yang berbeda. Tanggung jawab kalian juga berubah, mulai dari yang serba dilayani menuju kepada tanggung jawab atau hidup mandiri. Dan masih banyak perubahan-perubahan lain yang kalian rasakan. Banyak remaja seperti kalian sekarang ini tidak mudah menyesuaikan dengan keadaan atau situasi yang ada. Sehingga tidak jarang di minggu-minggu awal seperti ini, banyak yang merasa tertekan. Selain perubahan tersebut, kalian juga sedang dan akan mengalami perubahan di dalam aspek kehidupan lainnya, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis atau kejiwaan. Kalian mulai memasuki masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Bisa tanpa sadar, kalian akan merasa bingung dan gelisah. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, di sini kalian akan dibimbing agar mampu menemukan serta menerima dan mampu memposisikan diri Anda di dalam pergaulan bersama teman-temanmu dan juga dalam upaya mengembangkan diri. Kalian akan diajak untuk merefleksikan atau merenungkan kitab suci dan mampu menemukan jawaban atas kebingungan dan berbagai pertanyaan. Nah, kalian juga akan diajak untuk menyadari bahwa kalian adalah pribadi yang unik, yang dikasihi oleh Allah. Kalian, anak-anakku sekalian, adalah pribadi yang mulia dan berharga. Nah, serta dipanggil untuk memancarkan realitas Allah di dalam hidup Anda sekalian. Nah, dalam hal ini bisa dibandingkan dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Seperti biasa, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita hening sejenak, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat yang masih Engkau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar menaungi kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran pada hari ini dengan baik, sehingga nanti berguna bagi kami dan juga bagi kehidupan kami di tengah masyarakat dan di antara teman-teman kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
supaya semakin menyadari bahwa diri kalian berbeda dengan orang lain. Coba temukan sebanyak-banyaknya apa saja yang kalian ketahui tentang diri masing-masing. Misalnya ciri fisik, sifat, atau karakter yang baik maupun yang kurang baik, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, contoh ciri fisik misalnya rambut ikal tapi lebat, hidung lumayan mancung, mata sipit, punya tai lalat di pipi, dan sebagainya. Ciri sifat atau karakter, pemarah, pemalu, senang menolong, malas, dan sebagainya. Ciri yang berkaitan dengan kebiasaan, pelupa, kurang teliti, senang membantu teman, supel dalam bergaul, suka membicarakan kejelekan teman, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, berikut ini Bapak bagikan lembar kerja untuk kalian. Silahkan tuliskan simbol yang menggambarkan dirimu. Simbol dapat berupa benda hidup atau benda mati, misalnya bunga mawar atau singa. Simbol juga bisa digambar atau ditulis. Nah, anak-anak sekalian, silakan mengisi lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada masing-masing kita. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan untuk kita jawab secara bersama. Namun sebelum itu Bapak minta kepada kita semua agar mencari teman untuk men-sharingkan identitas dan ciri-ciri kalian. Kalian bisa menambahkan ciri-ciri temanmu dan temanmu juga bisa menambahkan ciri-ciri kalian. Setelah itu jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dari beberapa temanmu, adakah yang memiliki ciri yang mirip dengan dirimu? Kedua, manakah yang lebih banyak perbedaan atau kemiripan dirimu dengan temanmu? Ketiga, mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, Bapak harapkan tidak bekerja sama, karena setiap orang memiliki jawaban yang berbeda. Setiap orang harus menjawab masing-masing, bukan diskusi. Silahkan dikerjakan. Oke, anak-anak yang terkasih, kita sudah selesai mengerjakan tugas simbol diri. Yang berikut, ini adalah hal penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, tak ada seorang manusia pun yang sama dengan yang lain. Bahkan orang yang disebut kembar identik pun pasti memiliki perbedaan satu terhadap yang lain. Itulah sebabnya manusia disebut unik, ia khas dan berbeda dengan yang lain. Perbedaan antar manusia bisa disebabkan berbagai macam faktor, antara lain yang pertama, faktor genetika atau faktor keturunan. Anak yang berambut keriting pasti salah satu atau kedua orang tuanya ada yang keriting. B. Faktor lingkungan tempat tinggal. Anak yang hidup di pegunungan biasanya lebih pandai memanjat dan berburu dibandingkan dengan anak yang tinggal di pantai. Faktor selanjutnya adalah kebiasaan. Anak yang orang tuanya bermain basket dan yang sejak kecil sering diajak berlatih basket, tentu dia akan senang bermain basket. Bahkan lebih terampil bermain basket dibandingkan yang lain. Faktor selanjutnya adalah pengalaman masa lalu. Anak yang waktu masih kecil biasa diperlakukan kasar, bisa menjadi orang yang kasar terhadap orang lain. Dan masih banyak faktor lain, kalian bisa melengkapinya dengan mencari sendiri di buku perpustakaan atau juga dari internet. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita lihat sikap yang sering muncul di dalam menghadapi keunikan.
Nah, anak-anak sekalian, supaya kalian bisa memahami sikap yang sering muncul dalam menghadapi perbedaan antar manusia, bacalah kasus berikut ini. Lalu tuliskan tanggapanmu di atas kasus tersebut. Nah, anak-anak sekalian, pada kasus pertama diceritakan bahwa Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian yang merek. Bahkan menuntut uang jajan yang banyak dan sering memperlihatkan isi dompetnya kepada teman-temannya. Apa tanggapanmu terhadap sikap Ferdinand? Bila Ferdinand itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Tuliskan tanggapanmu di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Sedangkan kasus yang kedua menceritakan bahwa Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapornya sejak SD selalu bagus. Tetapi setiap kali bercermin ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya. Pun pula merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-temannya. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-temannya yang lain. Apa tanggapanmu terhadap sikap Maria? Bila Maria itu teman satu kelasmu, apa yang akan kalian lakukan terhadap dia? Tulis tanggapan Anda pada lembar kerja yang telah Bapak berikan. Berdasarkan dua kasus tersebut, tuliskanlah sikap positif dan sikap negatif dalam menghadapi perbedaan pada kolom berikut ini. Selanjutnya anak-anak yang terkasih, kita akan melihat bagian berikut, yakni pesan kitab suci tentang makna manusia sebagai citra Allah yang unik. Oke, anak-anak yang terkasih, mari kita sama-sama membaca teks perikop kitab suci berikut ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita mencarikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Selanjutnya anak-anak, bacalah kembali teks tersebut dan pahamilah isinya ayat per ayat dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Dalam ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, atau sering disebut manusia itu citra Allah. Apakah berarti manusia itu sama dengan Allah? Bagian B, Allah itu roh yang tidak berwujud dan tidak berjenis kelamin. Maka arti segambar dan serupa manusia dengan Allah bukan masalah isi jasmani. Kalau demikian, dalam hal apa laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah? Bagian C, dalam ayat 28, setelah Allah memberkati manusia,
Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menaklukkan dan menguasai ciptaan lainnya. Kalau demikian, bagaimana kedudukan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya? Anak-anak terkasih, setelah mendalami bacaan kitab suci tadi dengan menjawab beberapa pertanyaan, sekarang mari kita masuk kepada pendalaman materi mengenai kitab suci yang tadi kita baca bersama. Anak-anak sekalian, manusia itu unik. Ia berbeda satu dengan yang lain. Kalian juga unik. Keunikanmu itu dikehendaki Allah, dan Allah sangat mengasihimu serta memberkatimu. Di mata Allah kalian begitu berharga, lebih berharga dari apapun, termasuk dari ciptaan lainnya. Entah perempuan atau laki-laki, kalian memiliki martabat yang sangat luhur dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Allah menghendaki kalian bisa berkomunikasi dengannya dan menjadi partner kerja Allah dalam memelihara dan mengembangkan ciptaannya. Tugas menguasai ciptaan perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Karena tugas itu berasal dari Allah, maka manusia harus menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak serakah dan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri. Kalian adalah gambar dan rupa Allah. Dalam diri kalian seharusnya terpancar siapa diri Allah. Kalau Allah Maha Baik, maka kalian juga harus baik kepada semua orang. Kalau Allah pemurah, maka kalian pun harus murah hati. Kalian diundang oleh Allah agar memiliki pikiran dan kehendak seperti Allah yang selalu ingin menyelamatkan manusia. Ketika Allah berbicara tentang serupa dan segambar, Allah tidak sedang membicarakan masalah fisik, kekar atau tidak kekar, cantik dan kurang cantik, sempurna atau cacat. Sebab siapapun dan dalam keadaan apapun, ia adalah citra Allah. Kalau setiap orang itu citra Allah, segambar dan serupa dengan Allah, maka menghormati sesama manusia sama artinya dengan menghormati Allah. Sebaliknya, menghina sesama manusia sama dengan menghina Allah sendiri. Bukankah dengan demikian kalian itu luar biasa? Lalu mengapa kalian sering tidak puas terhadap dirimu sendiri? Mengapa masih sering tergoda untuk menjadi seperti orang lain? Yang diinginkan Allah ialah kalian berani menerima diri apa adanya, karena kalian istimewa di hadapannya. Hanya dengan bersedia menerima apa adanya, kalian bisa mensyukuri dan menjalani hidup dengan damai.